Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Saudara, ketika seseorang yang belum tahu gereja ortodoks, dimanapun di seluruh dunia, dan ketika mereka masuk ke dalam gedung gereja ortodoks, seperti saya dulu awalnya, waktu saya menemukan iman ortodoks di Korea, waktu saya kuliah di sana, satu hal yang membuat orang merasa terkejut ialah begitu banyaknya gambar di dalam gereja itu. Dan gambarnya pun bukan gambar biasa, gambar aneh gitu. Matiin aja, Pak. Bagi orang yang belum tahu gambar semacam ini, ya, ikon seperti ini kelihatannya aneh, bentuknya manusianya pun nggak seperti manusia biasa, dan nggak kelihatan seperti gambar biasa. Nah, kalau gitu ikon itu apa sih? Ini namanya ikon. Ya. Ikon itu bahasa Yunani, artinya gambar. Kenapa gereja ortodoks menggunakan gambar? Gambar ini dibuat untuk menegaskan bahwa pewahyuan Allah dalam perjanjian baru itu bukan hanya wujud suara tanpa rupa. Kalau dalam perjanjian lama Allah menyatakan diri hanya dengan suara tanpa rupa. Maka dilarang menggambarkan Allah, orang tidak ada rupanya gimana digambar. Maka dilarang membuat gambar dalam bentuk lukisan ataupun gambar dalam bentuk pahatan. Coba kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayatnya 15. Saya jelaskan dulu landasan kitab sucinya ya. Ulangan pasal yang ke-4 ayatnya 15-16. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu lupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dan tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Ya toh? Hati-hati sekali pada waktu Tuhan berfirman di Gunung Horeb, maksudnya Gunung Sinai. Itu tanpa rupa. Nah, kalau tanpa rupa bisa saudara gambar? Tidak. Contohnya aja, saudara bisa gambar angin? Atau kentut? Tidak bisa. Nah, itu perjanjian lama, makanya membuat patung dilarang. Tapi toh demikian, jika patung dari makhluk yang pernah dilihat, hanya malaikat pernah dilihat oleh manusia enggak? Pernah, kalau menamakan diri. Burung, pernah dilihat enggak? Ya. Manusia, pernah dilihat enggak? Itu udah dilarang. Makanya ketika Musa dilarang membuat patungnya Allah, malah diperintahkan membuat patungnya malaikat untuk ibadah, bukan untuk disembah, sebagai simbol. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 18 pasal 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung untuk pendamaian. Ya kan? Buatlah kerub dari emas. Kerub itu apa? Malaikat, kerubim. Kalau dibuat dari emas, bentuknya apa jadinya? Ya patung. Yang nyuruh siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Musa. Apa Allah pelin-pelan? Katanya pasal 20 tidak boleh buat patung ukuran, di sini malah suruh. Enggak, bukan Allah yang pelin-pelan, pikiranmu yang salah gitu loh. Kalau Allah tetap konsisten mengatakan kalau yang digambar adalah Allah, itu dilarang. Sampai sekarang pun dalam gereja ortodoks gambarnya Allah Bapa tidak boleh ada. Meskipun ada yang langgar gitu, tapi secara ajaran resmi Allah Bapa tidak boleh digambar karena tidak pernah menyatakan diri, tidak pernah dilihat. Nah, itu perjanjian lama. Gambar patung, gambarannya Allah saja dilarang.
ada larangan. Tapi toh tetap disuruh membuat patungnya kerubin. Dan bukan hanya patung, gambar juga. Keluaran 26 ayat 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya. Nah, haruslah engkau membuat apa katanya? Tabir. Dibuat dengan nada kerubnya. Berarti apa itu? Gambar itu loh. Atau disulam. Berarti dalam perjanjian lama ada patung, ada gambar. Ketika Nabi Musa diperintah jangan membuat patung ukiran, yang maksudnya patungnya Allah, bukan gambarnya makhluk. Kalau makhluk tidak apa-apa, karena makhluk bisa dilihat, gitu loh. Asal tidak disembah. Salomo juga, waktu membangun bait Allah, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 23. 1 Raja-Raja 6 ayat 23. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Oke. Sehingga Pada waktu Salomo membangun bait Allahnya yang terbuat secara permanen, disuruh membuat kerub dari kayu minyak yang dilapisi dengan emas. Tingginya berapa? 10 hasta. Berapa meter itu? 5 meter. Berarti patungnya sahohah gitu. Loh, kok Salomo tidak bisa bergeledek sama Tuhan kalau itu dilarang? Ya kan? Kok tidak dihukum, ada geledek dari atas itu mau membunuh mereka yang bangun? Ternyata enggak. Sebab ini bukan patungnya Allah. Ada patung berapa? 10 hasta 5 meter. Panjangnya juga 10 hasta 5 meter. Teruskan. sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta. Sayap yang satu 5 hasta berarti 2,5 meter. 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Juga 2,5 meter. Terus? Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta. 10 hasta 5 meter. Terus? Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Ya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan. Oh, sama-sama gede-gede, ada 2 di dalam ruangan Maha Kudus. Terus? Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang... Oke, jadi kita baca lagi dari 1 Raja-Raja 6 tadi, ayat berapa sekarang? Saudara, maaf ini lampu mati tiba-tiba ya. Nanti kalau dilihat di YouTube, kenapa begini lampunya mati tiba-tiba. Oke, teruskan. Maka tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnya lah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Maksudnya di ruangan Maha Kudus, tempatnya di bait Allah itu. Terus? Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Terus? Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Oke, dilapisi dengan emas. Jadi itu patung besar sekali dari kayu tapi dilapisi emas gitu loh ya. Terus? Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub. Nah, ada gambar kerub ya toh. Terus? Pohon kurma dan bunga mengembang. Pohon kurma, bunga mengembang. Terus? Baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Berarti bait Allah itu bukan kosong kayak gudang tembok putih itu, ada gambarnya ya. Jadi kalau begitu, kalau dalam perjanjian lama saja di mana ada larangan membuat patungnya Allah, patung kerub dan patung makhluk yang lain dan gambar makhluk lain masih diizinkan, apalagi dalam perjanjian baru ketika Allah menyatakan diri bukan hanya berwujud suara, berwujud apa?
Firman jadi manusia. Bisa dilihat nggak kalau begitu? Kalau gitu bisa digambar tidak? Itulah sebabnya ikon itu penegasan inkarnasi. Jelas? Mengapa dalam gereja ortodoks dari zaman purba sampai sekarang ada ikon? Karena firman-Nya Allah itu datang ke dunia bukan hanya sekedar suara. Kalau sekedar suara, kalau jadikan seni wujudnya apa? Tulisan. Jadi seni apa kalau seni tulisan? Kaligrafi. Makanya kalau dalam agama Islam, seni utamanya adalah kaligrafi. Karena dalam agama Islam, firman itu nuzul jadi kitab dalam bahasa Arab. Maka kalau disenikan, wujudnya ya tulisan, yaitu tulisan Arab. Karena dalam iman Kristen Ortodoks, firman jadi manusia. Kalau manusia disenikan, wujudnya apa? Gambar orang. Maka ikonografi. Mengapa ikon? Mengapa tidak ada patung? Karena gereja ortodoks mengikuti deskripsi kitab suci bahwa ketika firman jadi manusia tidak pernah disebut patungnya Allah, tetapi gambarnya Allah. Kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 15. Baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, maksudnya Kristus adalah gambar Allah, ikonnya Allah. Kita baca juga dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat saya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar, bukan gambaran, gambar. Dalam bahasa aslinya ikon juga. Gambar Allah. Pertanyaannya, kalau yang menyatakan diri sebagai firman itu hanya Kristus saja dan dialah gambar Allah, kenapa orang-orang kudus juga digambar sebagai ikon? Kalau dasarnya ikon adalah firman jadi manusia, kenapa orang-orang kudus juga digambar jadi ikon? Kita baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Nah, orang-orang yang dipilihnya, orang yang diselamatkan, orang-orang kudus yang sudah selamat itu dipilih untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Gambarnya Kristus. Kristus adalah gambar Allah, orang-orang kudus adalah gambarnya Kristus. Maka orang kudus adalah dampak dari inkarnasi, yaitu dijadikan seperti Kristus. Makanya bukan hanya Kristus saja yang diikonkan, tetapi juga orang kudus. Jelas itu? Nah, karena ikon ini adalah akibat dari inkarnasi, maka isinya juga tidak boleh hanya sekedar hiasan. Isinya harus berisi wahyu ajaran. Ajaran akibat dari inkarnasi itu. Salah satunya adalah banyak ikon. Makanya dalam gereja ortodoks, penulis ikon yang membuat ikon, yang menggambar ikon itu tidak dikatakan melukis, tapi menulis. Kenapa? Di dalam gambar itu ada cerita seperti tulisan. Harus tahu ceritanya apa dalam gambar itu, ada teologinya dalam gambar itu. Jadi gambarannya itu tidak menurut selera si artis yang menggambar, enggak. Si artis harus menyesuaikan dengan standar isi dari ajaran yang telah ditetapkan di dalam gereja. Jadi kalau menjadi ikon itu beda dengan pelukis-pelukis biasa, itu terserah maunya dia. Kalau ikon enggak. Harus ada aturan-aturannya sendiri cara membuatnya. Ya, makanya gambaran orangnya enggak sama seperti lukisan biasa kan.
Ya, ini lukisan kebangkitan Kristus. Ya, nanti saya jelaskan. Ya. Juga karena ikon ini adalah mencerminkan teologi gereja, membuatnya harus hati-hati. Oleh karena itu yang mau membuat ikon itu puasa dulu, ada doanya. Dan sembarangan ini. Orangnya berpuasa, berdoa, dan kalau di biara-biara sambil mengucapkan doa puja Yesus sambil menggambar Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanlah kami orang berdosa, sambil terus gambar. Jadi kalau pada akhirnya sering terjadi mujizat melalui ikon, apa sering mujizat muncul? Ikon dulu mempunyai minyak muncul, dan minyaknya itu bisa digunakan. Minyak tak tahu dari mana. Minyaknya bisa digunakan untuk mengolah orang sakit. Ini karena apa? Karena ini ajaran gereja, ini akibat dari inkarnasi, ini mengandung kasih karunia, mengandung rahmat yang dapat memberikan rahmat pada manusia. Oleh karena itu harus hati-hati. Nah, ikon inilah yang akhirnya menjamin ajaran supaya tidak, salah satunya, bukan hanya satu-satunya, salah satunya menjamin ajaran. Mengapa ajaran ortodoks itu tetap sama dari zaman purba sampai sekarang, tetap sama di mana-mana, biarpun kalau kita mempunyai yurisdiksi yang berbeda. Boleh yurisdiksi gereja Rusia, boleh yurisdiksi gereja Konstantinopel, tapi ikonnya sama, maknanya sama. Dengan demikian ini membentengi ajaran supaya ajaran tidak tergantung pada tafsiran otak yang sering keliru. Jelas ya? Nah, salah satunya sekarang saya berikan ikon ini. Kelihatan enggak ini gambar ini? Jelas di sana? Ya. Ini adalah simbol Tritunggal. Mengapa ada 3 orang? Ini 3 malaikat yang mengunjungi Abraham itu. Nah, mengapa ini 3 malaikat yang mengunjungi Abraham itu dipakai sebagai simbol Tritunggal? Coba kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 1 dan 2 saja. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tartin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Stop. Tuhan menampakkan diri, dan ketika ia menampakkan mukanya, yang dilihat apa? 3 orang. Ya meskipun 3 orang, 2 orang lain itu malaikat kalau kita lihat selanjutnya. Tetapi itu digunakan sebagai simbol, namanya simbol terserah lah. Ya. Simbol mengenai Tritunggal, karena Tritunggal tidak bisa digambarkan. Maka 3 malaikat itu menjadi simbol dari Allah yang Esa yang berwujud tertinggal. Nah, makanya saya jelaskan. Ini sebenarnya ada bulat, 1 bulatan. Ya. 1 bulatan itu menunjukkan Allah yang satu. Allah itu cuma satu. Tapi di dalam Allah yang satu ini ada 3 pribadi. Sebenarnya malaikat. Mengapa malaikat? Malaikat itu makhluk surgawi. Berarti kalau itu Allah itu bukan dari dunia ini. Allah itu dari surga. Jelas? Coba ini gambar ini laki-laki atau perempuan sih ini? Hah? Betul, laki-laki. Apa ini? Laki-laki enggak, perempuan enggak. Betul enggak? Ini laki-laki atau perempuan? Yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Menunjukkan Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah itu sosok surgawi yang tidak dapat dimengerti, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan baji pula, gitu loh. Ya Allah roh yang tidak dibatasi oleh gender, tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Ini maknanya. Mana yang lebih tua di antara 3-nya ini?
Tidak ada. Berarti Allah firman-Nya dan Roh-Nya itu sama kekalnya, nggak ada yang lebih dulu, nggak ada yang lebih kemudian. Artinya tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda. Terus yang paling ujung, ini warna apa ini jubahnya? Betul, orange? Nggak jelas. Ini menggambarkan Allah Bapa. Yang Allah Bapa memang tidak jelas, artinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Tak seorang pun pernah melihat Allah, gitu loh. Maka gambarnya, warnanya nggak jelas, warna apa itu, gitu loh. Jelas? Nah, yang paling tengah itu lambang Sang Putra atau Firman. Ya. Sang Putra menghadapnya kemana wajahnya? Berarti dia keluar dari Bapa, berasal dari Bapa. Ya, keluar dari Bapa, berasal dari Bapa, makanya berada dalam satu keilahian ini dengan Bapa. Jubahnya gimana? Merah dan biru warna langit, warna surga, merah warna bumi. Berarti dia telah menjadi manusia, dia memiliki dua kodrat ilahi dan kodrat manusia. Indah kan maknanya setelah bisa dibaca gitu kan. Terus yang terakhir, ini gambar Roh Kudus. Dia menghadapannya kemana dia? Sama kepada Bapa, karena Roh Kudus keluar dari Bapa juga. Coba kita baca ayatnya dari Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar daripadanya." Di dalam dirinya Allah yang satu ini. Terus sudah ya? Dan aku sudah cukup. Dia keluar dari Bapa. Terus aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi kehendaknya Kristus satu dengan kehendaknya Bapa. Kehendaknya Roh Kudus juga ada satu dengan kehendak Bapa. Berarti dalam Allah ada berapa kehendak? Satu. Kalau satu kehendak berarti ada berapa Allah? Ya satu. Allah satu karena sumbernya satu. Ini berasal dari sini, berarti hasilnya di dalam Allah. Ini juga berasal dari sini. Di mana dikatakan Roh Kudus berasal dari Bapa? Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-15 ayat 26. Jikalau pengikut yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh kebenaran keluar dari Bapa. Kalau dia keluar dari Bapa, makanya dia menghadap ke Bapa. Berarti keberadaannya di mana? Satu dalam Bapa, lingkaran ini satu dalam Bapa. Jadi firman juga dari Bapa. Nah warnanya apa ya simbol Roh Kudus ini? Biru. Sebenarnya biru dan hijau. Biru dan hijau. Biru warna langit, berarti dia ilahi. Hijau warna daun, warna kehidupan. Dia adalah roh ilahi yang memberi hidup. Ya. Jadi kalau begitu kita tahu kalau begitu bahwa di dalam Allah yang satu ini sumber kesatuannya adalah Bapa yang tidak dapat dimengerti, yang dari Bapa itulah firman berasal dan juga tinggal dalam kesatuannya, dan dari Bapa roh itu berasal dan tinggal di dalam kesatuannya. Firman adalah satu kehendak dengan Bapa, roh juga satu kehendak dengan Bapa. Jelas kalau begitu? Jadi Tritunggal itu bukan tiga Allah.
Ini gambarkan demikian supaya jelas gitu loh. Jadi malaikat menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Enggak, malaikat itu mengapa malaikat gambarnya kok bukan orang? Karena Allah itu sesuatu yang surgawi. Nah, malaikatnya bukan laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Malaikatnya sama, kelihatannya sama umurnya. Mengapa? Karena Allah itu kekal, firman-Nya juga kekal, rohnya juga kekal. Kekekalan yang sama yang dimiliki oleh Bapa. Ada berapa lingkaran? Satu. Berarti di dalam Allah yang satu ini ada Bapa, ada firman-Nya, ada roh. Jelas ini ya? Nah, inilah ikon Tritunggal. Jadi kalau kita punya ikon ini sebagai penegasan tentang Tritunggal, maka kalau ada orang menolak Tritunggal, kita harus mengatakan ini dari dulu gereja percaya begini, bukan percaya itu. Yang bukan ini ya bidat gitu loh. Yang tidak percaya Tritunggal adalah bidat, kita tolak gitu loh. Maka ajaran Tritunggal itu bukan hanya konsep di otak, tapi juga dinyatakan dalam simbol-simbol, termasuk simbol ini. Kalau kita membuat tanda salib atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, mengapa tangannya begini? Kita percaya satu Allah yang memiliki 3 hipostasis, Bapa, firman-Nya, dan rohnya. Jadi setiap kali kita membuat tanda salib, kita menegaskan Allah itu Tritunggal gitu loh. Setiap kali, karena selalu berkali-kali membuat tanda salib, itu harus makin meyakinkan kepada kita, memang Allah itu Tritunggal yang esa. Jadi Allah yang esa itu Tritunggal itu, jadi itu bukan 3 Allah. Sebab yang disebut putra itu firman-Nya Allah. Firman itu apa sih bahasa biasanya? Bahasa umumnya? Kata-kata. Kata-katanya orang ada di mananya orang. Nah, kalau kata-katanya Allah ada di mananya Allah? Kalau gitu Allah itu 1 atau 2? 1. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Atau nafasnya Allah. Nafas kita ada di mana? Di dalam kita. Kalau gitu ada, kalau kamu namanya Open, ada berapa Open karena kamu punya kata-kata dan kamu punya nafas? Berapa Open? Ya 1. Allah juga begitu. Dia punya firman dalam dirinya, dia punya roh dalam dirinya. Jadi Tritunggal tidak berbicara mengenai jumlahnya Allah. Allah tidak berjumlah. Allah hanya 1. Tritunggal berbicara tentang keberadaan apa yang ada di dalam Allah yang 1 itu. Keberadaan apa yang ada di dalam Allah yang 1 itu? Ternyata ada Bapa, yaitu Allah itu sendiri, ada firman-Nya, ada rohnya yang berada di dalam kesatuan ilahi. Jelas? Inilah arti dari ikon Tritunggal. Ya tadinya saya menjelaskan ini nanti panjang, nanti minggu depan aja. Jadi setiap minggu setelah Prospora kita akan kumpul, kita akan menjelaskan ikon satu persatu. Sehingga saudara ngerti apa itu artinya. Ini Tritunggal ya ini. Dan itu nanti minggu depan aja kita jelaskan ya. Ya ini, jadi jelas ini ya saudara-saudara ya. Mengenai makna Tritunggal itu, saya kira begitu saja. Jadi kita orang ortodoks membaca Alkitab dengan tuntunan ajaran para bapak gereja yang muncul dalam bentuk tradisi tafsiran dalam tulisan bapak gereja, dalam kidung-kidung yang juga isinya adalah ajaran, ikon-ikon, simbol-simbol, ya semuanya itu ada ajaran yang membentengi ajaran itu. Itulah sebabnya mengapa ajaran ortodoks itu satu di mana-mana, sama di mana-mana. Karena dibetengi dan diberi tembok oleh tradisi-tradisi ini sehingga ajaran tidak mudah diombang-ambingkan oleh tafsiran manusia. Jelas ya? Ya, saya kira begitu saja dulu untuk kali ini. Akan kita lanjutkan mengenai ikon ini minggu depan.
Oke, sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.